kucing, kalau nggak kucing ya anjing, biasanya itu. Tapi apa sih itu merupakan sebenarnya dia hewan liar, hewan yang tidak lazim untuk dipelihara, tapi akhirnya dipelihara oleh manusia. Jadi di luar anjing, di luar kucing, dia sebenarnya hewan liar yang mungkin tidak memiliki nilai ekonomis, yang mungkin memiliki sifat liar, tidak sejinak anjing dan kucing, tapi akhirnya dipelihara oleh manusia sebagai hewan peliharaan. Lanjut. Itu jenisnya sangat banyak. Ada yang dari kelas ikan-ikanan, ada dari kelas amfibi, ada dari reptil, burung maupun mamalia. Di sini saya share beberapa contoh hewan eksotis yang sering kita jumpai datang ke klinik atau sering kita jumpai pada event-event perkumpulan komunitas-komunitas. Ada hewan eksotis yang pertama dari kelas ikan, ada arwana, ada arapaima maupun ikan lohan. Di amfibi, yang paling sering kita jumpain adalah jenis katak atau kodok. Ada pekmen, ada bullfrog, dan beberapa, tapi jumlahnya tidak sebanyak katak, itu adalah salamander. Jadi kalau salamander itu dia hewan amfibi, tapi bentuknya mirip seperti kadal, bagi yang belum tahu. Reptil, untuk reptil sendiri ada kategori dari ular seperti ball python, ada corn snake, itu yang paling populer untuk dari jenis ular. Ada kadal-kadalan seperti iguana, bearded dragon, savannah monitor, ada kura-kura, sulcata, kura-kura Brazil. Terus ada juga dari kategori burung. Kalau untuk burung ini macamnya banyak. Dari beberapa kelas hewan eksotis yang paling banyak dipelihara menempati pertama adalah burung atau aves. Ada burung gagak, makau, kakatua, burung hantu, lovebird, dan burung lainnya. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia adalah anak mini, ada sugar glider, guinea pig, musang, sinsilia, kelinci, hamster, dan marmoset. Bahkan ada beberapa hewan eksotis lain yang mulai naik daun, khususnya pada 6 bulan terakhir ini. Contoh jenis-jenis kucing eksotis seperti Lincoln, terus seperti jenis Devon Rex, ada juga rubah, rubah yang kecil, Rex, terus beberapa binatang lain yang mulai bermunculan di Indonesia. Lanjut, sebenarnya apa sih keuntungan kita memelihara hewan eksotis? Hewan eksotis itu paling cocok sekali dipelihara di era pandemi. Kenapa? Kebanyakan masyarakat memelihara kalau nggak anjing, kucing. Anjing dan kucing dia membutuhkan tempat yang lebih luas, kadang membutuhkan jalan-jalan atau lari, khususnya pada anjing. Kondisi ini kurang menguntungkan di era pandemi seperti sekarang yang membatasi kita untuk beraktivitas di luar. Ketika kita memelihara hewan eksotis, menjadikan suatu tantangan tersendiri ketika kita memelihara, dibanding ketika kita memelihara anjing atau kucing. Kenapa? Jenis dari hewan eksotis sendiri itu beragam. Tadi ada yang dari jenis ikan, ada jenis reptil, entah itu kura-kura, ada yang burung, ada yang mamalia. Pasti cara pemeliharaannya akan berbeda-beda. Dan dari berbagai jenis tadi, tidak memerlukan aktivitas yang ekstra. Seperti halnya kita memelihara anjing, kita tidak perlu mengajak jalan-jalan,
perlu ngajak lari-lari rutin. Jadi untuk yang mager di rumah, ini sangat cocok sekali. Terus kita juga jadi tertantang untuk belajar lebih terkait binatang tersebut. Karena jenis dari binatang eksotis sendiri sangat banyak. Terkadang dalam satu spesies pun dengan jenis varian yang berbeda akan memiliki treatment yang berbeda pula. Dan yang pasti ketika kita memelihara hewan eksotis, jangan segan-segan untuk selalu berkonsultasi, berdiskusi dengan orang yang memang lebih berpengalaman, baik itu tenaga medis, dokter hewan, maupun breeder. Lanjut, aspek apa saja sih yang harus diperhatikan dalam kita memelihara hewan eksotis? Pada dasarnya ketika kita memutuskan untuk memelihara hewan, kita memutuskan untuk memelihara hewan apapun, kembali lagi kita harus memperjuangkan yang namanya 5 prinsip kesejahteraan hewan. Apa saja sih prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama, bebas dari rasa lapar, haus, dan malnutrisi. Dengan kata minuman yang sesuai dengan kebutuhan binatang yang kita pelihara. Jadi harus sesuai, jenis makanannya pun harus sesuai, jangan sampai kita memelihara hewan eksotis yang makanannya serangga, kita kasih rumput-rumputan, begitu pula sebaliknya. Jadi harus kita pelajari dulu jenis binatangnya, cara pemeliharaannya, termasuk makanannya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman, baik fisik maupun suhu udara. Nah, di sini ada yang sedikit menarik terkait hewan eksotis karena kebanyakan adalah hewan-hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, seperti halnya ular, reptil, kura-kura. Mereka tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Mereka akan mengandalkan lingkungan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dia. Oleh sebab itu, ketika kita memelihara hewan eksotis, khususnya hewan-hewan yang tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri, kita harus selalu rutin menjemur. Atau kalau kita tidak mau menjemur, kita harus sediakan lampu solar sebagai pengganti sinar matahari. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Jadi ya kalau sakit ya dibawa ke dokter, kalau tidak mau sakit ya kita harus selalu jaga kebersihan kandangnya, kebersihan badan hewannya, kasih makanan yang baik, kasih multivitamin. Terus yang keempat, bebas dari rasa takut dan tertekan. Maksudnya apa? Ya dia jangan sampai stres. Kalau kita berinteraksi jangan berlebihan, jangan sampai membuat dia takut. Mungkin kan jangan sampai kandangnya dipukul-pukul, jangan sampai ekornya ditarik-tarik. Intinya kita harus membuat dia nyaman. Dan yang terakhir adalah bebas menampilkan perilaku alamiahnya. Maksudnya apa? Ya jangan ditempatkan di tempat yang sempit. Contoh, kita memelihara iguana, ya setidaknya kita harus menyediakan space tempat yang luasnya setidaknya 3 kali dari ukuran iguananya. Kita sediakan tempat dia untuk memanjat, karena iguana dia kategori binatang eksotis yang suka di pepohonan, jadi harus kita sediakan ranting-rantingan atau kayu buat dia bertengger. Jadi seperti itu. Nah, dari tujuan yang memperhatikan 5 aspek kesejahteraan hewan tadi, nah kembali lagi kita harus memikirkan dulu pilihan jenis binatang eksotis apa yang akan kita pelihara. Di sini kunci penting ketika kita akan memelihara hewan eksotis. Karena nantinya akan menentukan kita belajar tentang habitual binatang tersebut. Dia di alam liar seperti apa sih? Makanannya apa sih? Ini sangat berpengaruh sekali terhadap cara pemeliharaan agar exopet yang kita pelihara nantinya akan tetap sehat. Jangan khawatir, bingung,
nyari makanan buat exopet-nya, di Evopet sekarang sudah ada. Produk-produk kering yang kita tidak perlu susah-susah nyari, tidak perlu ribet ibaratnya, di Evopet sudah ada produknya. Ada jangkrik kering, ada ulat Hongkong kering, ada ulat Jerman kering. Jadi sangat membantu sekali buat yang pecinta hewan-hewan eksotis. Setelah kita mempelajari habitual binatangnya, hal selanjutnya yang harus kita pelajari adalah manajemen pemeliharaan yang baik itu seperti apa sih agar dia tetap sehat dari segi kandangnya, pakannya, termasuk sanitasinya. Agar mereka tetap sehat, lingkungan bersih dan menunjang kesehatan itu seperti apa. Dan selanjutnya mempelajari tentang kesehatannya. Kesehatan tidak hanya dari aspek manajemen kebersihan kandang, tidak hanya dari aspek makanan, tapi kita harus tahu penyakit-penyakit dasarnya mereka juga. Jadi ketika mereka ada masalah terhadap kesehatannya, kita tahu langkah yang tepat seperti apa. Kita tidak main dokter-dokteran. Ketika ada kasus-kasus ringan, bisa kita bantu obati. Ketika ada kasus-kasus yang memang tidak bisa dilakukan tindakan di rumah atau tidak bisa dilakukan tindakan pertolongan pertama, segera bawa ke dokter hewan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kasus yang kita jumpai di klinik dalam 3 bulan terakhir ini. Di sini ada berbagai macam hewan eksotis yang dibawa ke klinik, makanya kenapa tadi saya sempat menyampaikan di awal bahwa hewan eksotis ini salah satu kategori binatang peliharaan yang sedang naik daun. Semakin banyak penghobi yang memelihara binatang eksotis, termasuk orang yang melakukan bisnis di bidang hewan jenis ini. Ini akan sedikit saya singgung beberapa case yang kita jumpain di klinik. Mulai pertama, yang gambar paling atas pojok kiri, di sini ada sugar glider. Jadi ceritanya si sugar glider ini dia ownernya baru beli dari penjual yang berbeda. Ceritanya mereka dijodohkan. Ketika mereka baru dibeli, langsung digabung, berantemlah mereka. Salah satu sugar glidernya ada luka di bagian ekor. Karena luka tidak tertangani dengan baik, akhirnya lukanya itu mengalami pembusukan. Bagian ekornya dia mati, menghitam, busuk. Untuk menghindari infeksi yang makin menyebar ke dalam, akhirnya si sugar glider ini ekornya kita potong atau kita amputasi. Sebelahnya ada kura-kura yang dia flu karena ternyata ketika memelihara dia tidak menyediakan waktu yang cukup untuk dijemur, area kandang tidak rutin dibersihkan, dan dia tidak memiliki lampu solar sebagai pengganti sinar matahari. Akhirnya dia flu. Terus ada juga kelinci karena pola pemberian makan yang salah. Dia terlalu banyak memberikan pelet, kurang memberikan hay, akhirnya giginya tumbuh tidak normal sehingga mengganggu nafsu makan hingga mengalami kekurusan. Solusinya giginya harus dipotong dan penggantian jenis makanan. Di situ ada juga gecko, ada kura-kura lagi, terus ada kura-kura sama bearded dragon yang dia kena bladder stone. Kasus bladder stone pada reptil paling sering terjadi karena 2 faktor. Faktor pertama adalah faktor karena pakan yang terlalu tinggi lemak atau karbohidrat. Banyak sekali kasus makanan yang tinggi lemak atau karbohidrat ini didapatkan dari makanan kering atau dry food yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mereka. Karena susah nyari makanan kura-kura atau susah nyari makanan apa, akhirnya dibelikan makanan kucing atau anjing.
Memang nutrisinya tinggi, tapi tidak cocok dengan fisiologis tubuh mereka. Akhirnya menumpuk, lama-kelamaan terbentuklah bladder stone atau batu ginjal. Faktor yang kedua, karena kurang minum. Kalau pada reptil seperti iguana, savana monitor, terkadang kita pemeriksaan fisik saja bisa mengetahui adanya bladder stone karena akan teraba keras. Namun pada jenis kura-kura, karena dia ada cangkangnya, pasti kita tidak bisa mengidentifikasi dengan pasti tanpa bantuan X-ray. Itu ada juga sugar glider, matanya katarak, karena salah treatment pemberian obat mata. Jadi ketika kita akan memberikan treatment khususnya obat-obatan, baiknya kita konsultasikan dengan dokter hewan yang biasanya memegang mereka, agar treatment yang kita berikan di rumah tidak salah. Jangan sampai penyakit yang awalnya ringan menjadi berat karena treatment kita yang tidak tepat. Ada lagi sebelahnya ada burung, dia tidak bisa terbang, tidak bisa bertengger karena ada radang persendian. Terus di sisi sebelahnya ada kelinci, kelincinya dia sampai diinfus. Terus ada lagi di situ ada marmut, ada hamster, sorry. Hamsternya dia ada infeksi, terus ada beberapa kasus lain, ada otter, ada musang, burung, ada ikan, ada bahkan tuh ada operasi mata ikan, ada ikan yang dia posisinya terbalik berenangnya, harus diobatin, ada ular yang luka karena digigit mangsanya sendiri, ada sinsilia yang dia kakinya patah. Jadi dari beberapa sampel kasus dalam 3 bulan terakhir ini dari cabang-cabang kami, terus dari data 2 tahun terakhir ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang penghobi baru khususnya terkait hewan eksotik meningkat drastis hingga 300%. Salah satu parameternya yang pertama adalah jumlah kunjungan pet owner pemelihara hewan eksotis meningkat. Yang kedua, komunitas hewan eksotis juga meningkat. Yang ketiga, konsultasi online dari sosmed-sosmed dari Radian Pet and Care terkait hewan eksotis juga meningkat drastis. Mungkin sekian dari saya terkait hewan eksotis dan peluang ke depannya hewan eksotis di Indonesia seperti apa. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang, Dok. Terima kasih banyak untuk Dokter Adian atas penjelasannya. Menarik sekali, Dok. Saya juga ngelihatnya. Karena owner-owner maupun para komunitas dan juga kunjungan juga meningkat ya, Dok, ya ternyata ya. Iya betul, meningkat drastis. Oke, saya juga berarti untuk Radian Pet and Care ini semua hewan maupun hewan biasa, hewan eksotis, mulai dari yang darat maupun air, semua bisa ya, Dok ya, kalau ada yang mau konsultasi, mau kunjungan ya. Bisa, kebetulan kita Radian Pet and Care sesuai dengan logonya, kita tidak hanya menyatukan anjing dan kucing. Karena pada dasarnya mutu kita, karena kita dokter hewan, kita harus bisa menangani semua jenis binatang. Makanya kita menyediakan dokter-dokter di Radian Pet and Care, tidak hanya dokter yang hanya bisa menangani anjing dan kucing, tapi bisa menangani semua jenis binatang. Tidak hanya sekedar menangani, tapi juga tahu ilmu terkait kesehatan hewan eksotis juga. Oke, baik. Nah, teman-teman, tadi sudah dikatakan ya langsung dari Dokter Adian. Kalau teman-teman mau konsultasi, terus juga mungkin ada hewannya yang sakit, perlu pertolongan, maupun hewan apapun, mulai dari darat dan air, bisa langsung tuh datang ke Radian Pet and Care, bisa menyesuaikan di lokasi-lokasinya, mana yang lebih dekat dari tempat tinggal teman-teman semua. Kalaupun nggak bisa datang, mau online juga bisa ya, Dok ya? Iya bisa, selama tindakan
bukan pertolongan pertama, bisa kita kasih masukan, tapi semisal ternyata kondisinya dia emergency dan harus mendapatkan pertolongan dokter, nanti akan kita informasikan. Oke, baik dok, siap. Terima kasih banyak infonya. Oke, karena tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Adian mulai dari apa itu hewan eksotis, terusnya contoh-contohnya, kemudian aspek perawatan dan juga ada pengalaman-pengalaman dari Dokter Adian yang belakangan 3 bulan belakangan ini menangani hewan eksotis. Nah, sekarang dibuka nih sesi pertanyaan buat 2 orang. Nah, silakan yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan dipilih siapa yang akan menanya. Ayo, yang mau nanya langsung nih biar dijawab sama dokternya langsung. 100 map di meja kepala sekolah. Satu kelasnya itu tambahannya 12 siswa. Mungkin itu ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Kakak. Oke, boleh perkenalan dulu nama dan langsung pertanyaannya ya. Siapa yang dikasih duluan nih, Pak? Khalid? Oke, ini pertama untuk Tingtan ya yang tadi raise hand terlebih dahulu. Ya, halo, selamat pagi. Ya, pagi. Untuk Tingtan boleh di open mic-nya, silakan bertanya langsung. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Apa sudah terdengar? Sorry, satu-satu ya. Tingtan dulu ya. Ya, boleh dilanjutkan. Ya, halo, Halo. selamat pagi. Dengar? Ya, pagi. Ya, saya mau nanya sama dokter. Saya kan pemula di sugar glider. Gitu. Sugar glider itu sebenarnya saya kan juga pemakai essential oil. Boleh nggak kayak misalnya kita diffuse dekat si sugar glidernya? Itu pertanyaan pertamanya. Terus pertanyaan keduanya itu sugar glider saya itu waktu di adopt dia kan memang ekornya udah putus gitu. Sekarang dia udah hampir umur 6 bulanan, 7 bulan. Itu masih bisa ada rasa trauma sama kejadian ekor putusnya nggak ya? Gitu. Makasih ya. Oke, Baik, ini mau saya ulang ya sedikit pertanyaannya untuk Dokter Adian dari Kak Tingtan. Pertama terkait essential oil ya. Di ruangan ada essential oil. Boleh nggak sih dok di sekitar si sugar glider itu? Kemudian yang kedua, sugar glidernya Kak Tingtan ini dari pertama adopt sudah ekornya putus. Nah, kira-kira masih ada trauma nggak ya ke si sugar glidernya? Oke, baik, terkait sugar glider. Jadi kita tahu bahwa sugar glider termasuk hewan marsupial. Jadi dia punya kantong untuk merawat anak ketika baru dilahirkan. Dan dia termasuk kategori hewan terestrial, sukanya di pepohonan. Hewan nokturnal, dia termasuk hewan malam. Dia akan lebih aktif di malam hari dibanding di siang hari. Di sini ada kasus pemberian essential oil di sekitar tempat memelihara sugar glider. Apakah diperbolehkan atau tidak? Yang perlu kita pahami pada minyak esensial ada 2 poin utama. Yang pertama, dia mengandung zat-zat kimia. Yang kedua, dia mengandung uap yang tinggi, uap air yang kita tidak tahu besarnya molekul uap air yang dihasilkan seberapa besar. Terkait dengan adanya zat-zat kimia, sugar glider termasuk hewan kecil ukurannya. Ketika kita menempatkan essential oil di dekat area tempat dia dipelihara, kemungkinan zat-zat kimia yang akan terhirup
atau mungkin partikel dari uap air yang mengandung zat kimia tadi mencemari area kandang dan tidak sengaja termakan, potensinya akan lebih tinggi dibanding ketika kita menempatkan essential oil-nya jauh dari tempat kita memelihara. Zat-zat kimia yang terkandung di dalam essential oil, baik itu yang sifatnya alami maupun buatan, dia akan terdeposit di dalam tubuh sugar glider tidak dalam jangka waktu yang cepat, tapi dalam jangka waktu yang lama. Seringkali kita menjumpai kasus-kasus keracunan essential oil bentuk ringan mulai dari seringnya gangguan pencernaan setelah penggunaan essential oil di dekat area pemeliharaan dalam jangka waktu lebih dari 10 bulan. Itu yang sering kita jumpai di klinik. Jadi saran saya, semisal mau menggunakan essential oil, jangan diletakkan bersebelahan atau dekat area kita menaruh atau memelihara sugar glider. Terus terkait tadi yang uap air yang dihasilkan dari minyak essential oil, karena kalau kita menggunakan minyak essential oil pasti ada alat yang digunakan untuk menguapkan. Di sini akan timbul gelembung-gelembung air. Gelembung-gelembung air atau uap air ini ketika molekulnya dia terlalu besar dan lama-kelamaan terhirup oleh sugar glider atau binatang apapun itu dalam jangka waktu lama bisa memicu terjadinya pneumonia atau paru-paru basah. Jadi baiknya tempat antara pemeliharaan dengan menaruh essential oil jangan berdekatan. Itu jawaban terkait pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua terkait sugar glider, tadi sudah sekitar 8 bulan pemeliharaan ya. Apakah dia masih trauma dengan kejadian yang dulu dialami sehingga ekornya putus? Jadi ketika kita memelihara binatang, secara tidak langsung kita akan membentuk suatu ikatan dengan binatang yang sering kita sebut dengan linking. Jadi ada hubungan antara manusia dengan si binatang, binatang apapun itu. Salah satu cara kita untuk healing atau kita mengobati traumatik pada binatang adalah kita sering berinteraksi. Berinteraksi dengan sentuhan maupun berinteraksi dengan verbal. Binatang memang tidak memahami bahasa manusia, tapi mereka memahami intonasi dan bahasa tubuh. Ketika kita sering berinteraksi, lama-kelamaan mereka akan memberikan respon kepada kita. Mungkin interaksi awal bisa dengan kita sering memberikan makanan yang dia suka sambil kita ajak ngobrol atau kita memegang area badan tertentu yang tidak sensitif bagi mereka. Itu bisa mengurangi traumatik. Lantas apakah sugar glidernya dia masih trauma? Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan apakah dia masih trauma atau tidak. Yang pertama, dia posisinya digabung dengan sugar glider lain atau tidak. Semisal dia masih sering berantem dengan temannya, bisa jadi dia masih ada traumatik. Semisal hal ini masih terjadi, baiknya mereka ditempatkan di kandang yang terpisah dulu, tapi ditempatkan di tempat yang bersebelahan. Sugar glider dia menghasilkan semacam feromon atau bau-bauan dari badannya yang pastinya akan dikenali oleh sugar glider yang lain. Jadi penempatan kandang bersebelahan untuk memberikan pelajaran bagi mereka bahwa sebenarnya mereka tidak sendirian. Tapi untuk mencegah mereka berantem, dipisahkan kandangnya. Parameter yang kedua, ketika kita ajak interaksi, dia aktif keluar. Yang ketiga adalah tidak takut dan tidak cenderung menyerang ke kita. Itu adalah tanda-tanda bahwa sugar glider yang kita pelihara, dia sudah tidak meninggalkan rasa traumatik. Terima kasih. Terima kasih dok penjelasannya.
Oke, terima kasih Dokter Adian atas jawaban pertanyaannya. Untuk Kak Tintan berarti sudah jelas ya Kak ya? Ya, Untuk sudah. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini dengan Kak Intan ya. Kak Intan boleh open mic dan open cam ya. Oh, halo, selamat pagi. Apa sudah bisa terdengar? Ya, pagi. Sudah Kak, silakan langsung Mohon pertanyaannya. maaf nggak bisa start video karena internetnya lagi jelek koneksinya. Oh iya, siap Kak. Ini dokter, saya mau bertanya, kan untuk peluang bisnis hewan peliharaan eksotis ini pasca pandemi berarti kan ada peningkatan ya dokter. Berarti untuk ada kemungkinan juga untuk penyakit zoonosis dari hewan ke manusia itu juga kan bisa meningkat dokter untuk menangani atau pencegahan gitu untuk dari penyakit zoonosis tersebut itu bagaimana ya dokter? Terima kasih. Baik, sama-sama. Jadi kalau kita berbicara penyakit zoonosis, mungkin bagi yang belum tahu, merupakan penyakit yang bisa atau dari penyakit zoonosis. Karena hewan eksotis ini awalnya adalah hewan liar yang dipelihara selainnya hewan peliharaan, kemungkinan munculnya penyakit zoonosis akan lebih tinggi dibanding kita memelihara anjing atau kucing. Karena ketika kita mengambil hewan tersebut dari alam liar. Lantas hal apa yang bisa kita antisipasi agar potensi zoonosis ini bisa rendah atau mungkin bisa sampai menghilang? Hal-hal yang bisa kita terapkan yang pertama, ketika kita akan memelihara hewan eksotis, kita membeli atau mengadopsi memang pada breeder yang jelas. Khususnya pada breeder-breeder atau penjual yang mereka menerapkan sistem pemeliharaan yang baik. Jadi potensi binatang yang akan kita pelihara, potensi penyakit yang ada pada mereka lebih rendah dibanding kita menangkap langsung dari alam liar. Karena pemeliharaannya sudah baik, pakan yang diberikan pastinya juga dipilihkan yang terbaik. Yang kedua, pemeliharaan yang baik. Pemeliharaan yang baik seperti apa? Ya kita perhatikan makanannya, kita perhatikan lingkungannya, kita perhatikan kotorannya. Baik kotoran yang berasal dari bekas atau sisa makanan maupun kotoran yang berasal dari binatangnya sendiri. Jadi harus rajin-rajin membersihkan kandang. Jangan nunggu menumpuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu baru dibersihkan. Sebisa mungkin ketika kotor langsung dibersihkan. Dan yang ketiga, untuk binatang-binatang tertentu penular penyakit potensial kepada manusia yang sudah ada vaksinnya, dilakukan vaksinasi. Contohnya apa? Rabies bisa diberikan pada kelinci, bisa diberikan pada primata. Jadi langkah-langkah pencegahannya lebih ke arah kita memilih hewan yang memang hewan yang sudah dipelihara oleh manusia sebelumnya, bukan hewan yang ditangkap dari alam liar. Dan yang kedua, kalau memang ada vaksinnya, dilakukan vaksinasi. Dan yang ketiga adalah pemeliharaan yang baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Dokter Adian atas jawabannya. Ya, jadi untuk Kak Intan sudah jelas ya untuk jawaban pertanyaannya. Ya, sudah jelas. Terima kasih dokter. Oke, baik. Buat teman-teman, karena sesi pertanyaan ini dibatasi 2 penanya, untuk teman-teman yang masih mau bertanya, bisa langsung di kolom chat ya. Boleh ditulis di sana pertanyaannya, nanti akan difasilitasi dari tim kami untuk langsung ke Dokter Adiannya. Begitu.
Oke, baik, untuk sesi pertama ini dicukupkan. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Radian atas materinya, penjelasannya yang sangat mantap lah ini. Bikin kita semua jadi aware juga, jadi makin tahu lah apa sih itu hewan eksotis, terusnya gimana untuk perawatannya, sampai juga di penanganannya kalau ada penyakit dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Ini ada Kak Surya dari House of Exopet. Pagi Kak Surya. Pagi, Oke, sehat Kak? sehat. Oke, langsung boleh kami berikan waktunya untuk Kak Surya untuk memberikan penjelasannya. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Neopet yang memberikan kesempatan pada acara webinar kali ini. Bisa di next, Kak? Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Surya Herlambang. Saya lulusan dari Kimia IPB. Dan alamat saya juga ada di Tangerang. Kebetulan juga basis kita juga ada di Tangerang. Jadi saya ingin mengenalkan dulu apa sih House of Exopet. Boleh dilanjut, Kak? Oke, ini adalah House of Exopet yang mana berdiri pada saat awal-awal pandemi di tahun 2019, yang mana media penjualan kita itu basisnya adalah online, dan pada tahun 2020 pertengahan pandemi pada bulan November kami mencoba untuk membuka offline store kami yang ada di Taman Royal Tangerang, yang mana kita melihat saat pandemi itu antusias masyarakat terhadap hewan eksotis, terutama di bidang saya itu adalah tortoise atau kura-kura darat, itu sangat meningkat tajam. Di mana pada saat PSBB pertama, peningkatan harga dari kura-kura darat itu melonjak sampai 100% dari harga yang ada pada sebelum-sebelumnya. Nah, untuk itu saya di sini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman bisnis di bidang hewan eksotis. Selanjutnya, Kak. Oke, apa sih pengalaman bisnis yang menarik selama saya tekuni yang hampir 2 tahun ini? Pertama, saya itu hobi di tortoise ya, tortoise dan hewan eksotis itu dari tahun 2014, yang mana saat bisnis ini kita sudah berhasil breeding breeded dragon di toko kita sendiri, dan beberapa contoh yang di sebelah kanan kita ini adalah mutasi yang terjadi pada Pardalis tortoise. Mutasi pada Pardalis tortoise ini bisa dibilang unik ya, tidak ada genetik, tapi kita tidak bisa menebak apakah dia akan mutasi menjadi putih, ataukah putih itu akan menjadi hitam. Jadi kalau kita misalkan asumsikan kita punya 100 ekor, paling banyak yang bisa full putih, atau kita sebut di pasar itu adalah snow, hanya 1-2 ekor. Artinya sudah menjadi masuk kolektor item yang harga putih ini. Untuk itu ini adalah satu bisa jadi peluang bisnis kita di hewan eksotis, bahwa kolektor item itu harganya akan naik sangat drastis. Boleh di next selanjutnya, Kak. Untuk peluang bisnis kita next aja. Oke. Pertama, selama pandemi ini, boleh di next, Kak. Selama pandemi ini yang saya pelajari terhadap customer itu adalah mengetahui keinginan pelanggan. Beberapa bulan sebelumnya di awal-awal PSBB awal, kura-kura sulcata itu yang ada di bawah nomor 3
itu mengalami peningkatan. Yang awalnya itu kura-kura sulcata tidak dikagumi, sekarang menjadi dikagumi. Dilihat dari banyaknya breeder di Indonesia yang mulai bermunculan untuk membreed sulcata. Jadi kita tahu nih, kita harus menyediakan apa? Apakah kita harus ada sulcata atau kura-kura jenis lainnya? Nah, dari rasa keinginan orang itu kan kita sudah manusia itu tidak akan pernah puas dengan punya satu jenis atau satu ekor. Maka kita harus tahu nih, pasti dia ingin sesuatu yang lebih. Misalkan kita harus ada kura pardalis, kura-kura yang lain. Di samping itu juga orang pun akan mencari yang unik-unik. Setelah dia punya sulcata, dia senang, dia akan mencari, oh ada tidak sulcata yang skut di kura-kura itu 13. Skut itu adalah kotak-kotak yang di kura-kura ini ya. Itu ada 13, lalu apakah dia mencari yang less skut, 12, 10, 13, atau yang lebih dari 13, atau kita sebut overskut. Itu pun menjadi daya tarik sendiri di masyarakat. Yang kedua adalah peluangnya, selanjutnya Kak, boleh dibantu? Nah, kita harus ngerti tentang morph juga. Sebelum kita memulai bisnis, ya pasti kita harus paham dulu jenis-jenis morph supaya kita tahu nih pasaran ini berapa, supaya kita tahu kita bisa kasih harga yang logis berapa. Nah, contohnya pardalis di sebelah kiri dan kanan itu adalah pardalis yang sama. Yang di sebelah kiri itu di bulan Februari 2021. Dan yang sebelah kanan itu adalah bulan lalu. Dengan beberapa bulan, ini terjadi mutasi warna. Saya paling suka cases ini. Yang dari sebelumnya harga di kiri, ya bisa kita bilang sekitar hampir 1,5 mungkin sekarang pasarannya ya. Sampai yang kanan itu menjadi kolektor item yang harganya emang kita bisa bilang tidak ada harganya gitu. Asal kamu mau, bisa bayar, silahkan. Karena emang mutasinya dari 100 paling juga 1. Untuk bisa jadi seperti ini. Nah, ini jadi pemahaman morph. Yang kedua, mungkin kalau di dunia breeder dragon, kita paham nih morph-morphnya. Apakah morph yang lagi booming, morph A, morph B, morph C, itu akan naik turun harga. Jadi, tidak pernah ada harga baku untuk hewan eksotis. Contoh lagi kita ambil sulcata. Sulcata di PSBB awal di tahun 2019 ya, Maret 2020, harga sulcata itu melonjak dari yang harganya hanya 1 juta menjadi 2,5 juta. Karena supply dan demand-nya itu sangat, supply-nya sangat sedikit, demand-nya itu menaik sampai 300% yang seperti dokter bilang pada presentasi sebelumnya. Nah, jadi harga bakunya tidak ada harga pasaran yang berlaku. Jadi harga yang berlaku adalah harga saat ini. Itu jadi bisa jadi peluang bisnis. Apakah kita harus keep, apakah kita harus rilis. Jadi kita harus bisa baca situasi pasar. Next. Nah, selalu kita berikan bukti bukan janji. Jadi salah satu peluang bisnis ini adalah saat kita membuka bisnis hewan eksotis, pasti apa yang dikatakan dokter sebelumnya juga, kita menyediakan perlengkapannya dari lampu untuk bikin enclosure dia nyaman, pakan, karena pakan di alam mereka itu beragam. Sedangkan saat kita jadi captive, apa yang kita berikan kepada kura-kura kita hanya sayur, yang nutrisinya hanya itu-itu saja. Maka kita bantu dengan suplementasi beberapa produk-produk yang mempunyai brand atau sebenarnya bisa dipercaya isi dan garansi analisisnya. Yang kedua adalah ini bisa jadi sebagai peluang. Kalau kita melakukan display seperti ini dan kita punya yang namanya aksesoris, terutama lampu, orang akan cenderung mengikuti apa yang ada di kita. Karena beberapa masyarakat ini juga baru dan awam terhadap hewan-hewan yang dipeliharanya. Jadi dia pasti akan mengikuti supplier awalnya atau di mana tempat dia membeli hewannya. Dan juga kalau kita melakukan display seperti ini, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan bahwa hewan-hewan yang kita pelihara ini
dipelihara dengan sangat baik. Jadi tidak hanya ditaruh di kotak, hanya lampu pemanas, selesai. Itu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, selain kita walaupun berbisnis, tetap ada etikanya. Etika kita dalam melakukan bisnis hewan eksotis yang pertama adalah harus jujur. Kita nyatakan kondisi bahwa hewan ini sedang sakit saat pembeli datang. Apakah hewan ini ada cacat, misalkan kakinya hilang satu, ataukah mulutnya sedang jamuran atau apalah. Jadi pertama adalah kunci utama adalah kita jujur tentang kondisi hewan, kondisi keadaan, dan kalau kita pun jujur, pembeli itu juga tidak akan balik lagi ke kita. Yang kedua itu kita tidak boleh menjatuhkan rival kita. Karena kan kemarin banyak sekali ya dari pandemi di awal ini, banyak banget nih seller-seller mulai berjualan hewan eksotis terutama kura-kura darat. Kita tidak boleh saat orang datang ke kita, dia beli kuranya di seller lain, dan ternyata sakit, dan dia minta solusi ke kita, apa yang harus kita lakukan, kita tidak boleh menjatuhkan rival kita. Oh, kita nggak boleh beli di sana, kura di sana kurang baik, mending beli di sini. Karena saya percaya your rival is your friend. Saat kita butuh bantuan mereka, mereka juga bisa bantu kita. Yang ketiga itu tidak menjatuhkan harga pasaran. Ini yang sering terjadi di saat-saat ini, terutama untuk seller-seller baru ya. Misalkan kita punya harga pasaran sekarang katakanlah 1.000. Nah, mereka itu menjatuhkan di harga sampai dengan 900, 800, itu kan sangat menjatuhkan harga untuk seller-seller lain. Dan ini juga berdampak kepada seller-seller yang besar dan baru-baru bermain. Oh, kok saya menginvestasikan uang di sini harganya anjlok. Jadi ini ada etika yang baik ya, tidak boleh menjatuhkan harga pasaran. Yang keempat, love more than profit. Kita memelihara hewan, kita perdagangkan hewan ini untuk dibeli sama calon customer kita. Pasti ada pikiran, ya udah kita piara aja asal dia hidup, makan seadanya. Tapi kalau seperti itu apa yang terjadi? Hewan itu juga tidak akan memberikan gift yang baik. Dia sakit, jadi tidak bisa dijual saat ada pembeli yang ingin. Misalkan hewan itu jadi kurus, cepat mati di end customer. Apa yang terjadi? Brand kita menjadi jelek. Ada satu quote yang saya suka dari senior saya. Kata-katanya mereka itu tidak minta untuk dipelihara. Jadi ketika kita untuk memutuskan memelihara mereka, lakukan yang terbaik sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Mungkin itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ke tempat kami untuk konsultasi tentang pemeliharaan hewan, kami sangat welcome. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Surya atas penjelasannya yang ini menarik sekali ya, terkait dengan pengalaman dan peluang bisnis, bahkan sampai dengan etika bisnis yang benar-benar harus kita pegang, mulai dari jujur terhadap ke konsumen, tentang kondisi hewan yang kita jual, terusnya tidak menjatuhkan rival, dan juga tidak menjatuhkan harga. Nah, ini juga penting banget ya Kak ya di pasar sekarang ya, melihat di sisi lain demand-nya naik, orang-orang pada turun semua di pasar situ. Kadang kan orang juga mungkin ya kita nggak tahu, ada yang mungkin iri atau gimana. Nah itu harus benar-benar dihindarin ya kayak. Sama yang terakhir kita harus beri yang terbaik buat hewan-hewan kita. Betul. Oke. Itu yang utama. Ya benar-benar Kak, saya setuju. Oke. Nah, sekarang nih dibuka nih sesi pertanyaan buat yang mau tahu atau mau tanya-tanya ke Kak Surya nih, terutama tentang Torto, tentang Bearded Dragon, mungkin aksesoris segala macam yang berhubungan dengan reptil ya, terutama ya Kak ya, kalau saya lihat ya. Betul. Terutama reptilnya sih di Torto ya kita. Di Torto sama, oh ya oke.
Boleh dipertanyakan ke Kak Sylvia. Saya buka 2 penanya. Boleh raise hand terlebih dahulu ya. Yuk, yang mau tanya bisa raise hand dulu. Nanti akan dipilih. Teman-teman ada yang mau tanya? Persilakan, ayo pertanyaannya. Oke, ada yang mau nanya dari... ada 2. Yang pertama dipersilahkan untuk Mas Sigit Wahyudi. Oke, apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Ya, terdengar. Oke. Ini mau nanya mungkin ke Kak Surya, ini penasaran tentang tortoise. Untuk tortoise sendiri perawatannya itu gimana sih Kak untuk pemula? Apakah repot atau mungkin ada tips and triknya nih? Apalagi untuk makanannya kan tadi disinggung cuman sayur-sayuran, mungkin ada kebutuhan lain nggak kalau untuk tortoise itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, saya coba menjawab. Yang pertama, selalu kalau saya tekankan, ketika kita ingin memelihara tortoise, kita tahu dulu nih, tortoise apa yang mau kita pelihara. Misalkan tortoise biasa kita bagi 2, apakah dia forest tortoise yang beriklim tropikal atau kita masukkan ke grassland atau gurun, yang otomatis dia butuh lebih panas. Jadi pertama itu kita tahu dulu apakah tortoise yang kita ingin pelihara, jenis dan tipenya. Biasanya kalau dari tipe itu tidak beda jauh di lingkungan habitat. Yang kedua adalah kita bikin lingkungan yang nyaman untuk dia. Suhu sesuai, humidity sesuai, tempat yang apakah dia tipe yang explorer atau dia yang tipe suka burrowing, masuk ke dalam tumpukan tanah. Nah, yang kedua adalah dari segi pakan. Yang paling umum, pakan itu diberikan sayur, karena itu yang paling mudah didapat daripada kita memberikan hay. Karena kita udah masuk ke dunia hobis ini, beberapa hay itu sangat susah mendapatkan hay yang baik. Maksudnya yang baik adalah apakah dia bebas dari parasit, bebas dari cacing, untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang ini banyak sekali brand-brand luar negeri yang dimana udah mendedikasikan dirinya terhadap exotic animal, terutama tortoise. Itu sudah banyak pelet-pelet yang disesuaikan nutrisinya. Kedua adalah multivitamin, itu sekarang sudah banyak ada di pasaran, terutama brand-brand terkenal yang dipakai banyak orang di seluruh dunia pun di Indonesia juga sudah bisa didapatkan dengan harga prestis yang sama dengan di tempat asalnya. Misalkan di tempat asalnya $2, di kita tinggal dikonversi ke Indonesia. Itu pun dengan prestis yang sama. Sekarang sudah affordable lah untuk kita memelihara hewan-hewan eksotis. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Surya jawabannya. Untuk Mas Sigit sudah terjawab ya? Berarti jawab apa pertanyaannya? Oke, sudah ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kepada Kak Siti Hardiati, dipersilakan. Oke, terima kasih buat waktunya dan kesempatannya. Kenalin aku Susi dari Jember ini, Kak. Nah, terkait dengan pengenalan morph pada hewan eksotis, itu kan untuk perkawinan antar
satu morp atau lebih dari satu morp itu kan bisa menghasilkan morp baru ya. Nah, itu untuk mengenali secara fisik morp yang dibawa sama hewan itu ciri-cirinya kayak gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Susi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu sumber morpnya dulu. Beberapa morp, contoh kita ambil bearded dragon, itu sangat mudah dikenali. Misalkan hypo itu dari kukunya putih, atau duner, bentuk duri yang berantakan. Yang kita tidak tahu adalah gen bawaannya, atau kita bawa head biasanya, heterogenusnya. Apakah dia head hypo, head trans, karena dia hanya membawa gen. Nah, untuk bisa kalau dia morph itu masih kita bisa pahami bentuk fisiknya. Kita bisa cari referensi di beberapa internet, misalkan kita ingin tahu apakah morph bearded dragon kita itu trans. Itu ada beberapa ciri-cirinya, seperti kita menyamakan apakah kukunya putih, ya. Kalau iya hypo. Kalau tidak, apakah dia ada perutnya transparan atau apa. Dan kalau misalkan ada double morph, selama itu ada di bentuk fisiknya, itu sangat mudah. Tapi yang kita tidak bisa kontrol itu adalah bentuk heterogenusnya. Apakah dia head hypo? Karena misalkan bearded dragon normal head hypo. Wujudnya itu normal, benar-benar bearded dragon normal, tapi dia bawa gen hypo, yang mana kalau kita breed kemungkinan anaknya itu bisa menghasilkan hypo. Tergantung pasangannya, apakah bisa jadi 50%, 25%. Jadi untuk kita tahu morph yang susah itu headnya, kita harus tahu dari breedernya. Apakah breeder itu punya kualifikasi atau tidak. Breedernya itu terkenal atau tidak. Silsilahnya jelas atau tidak. Saat kita putus silsilah dari induknya, mungkin dari kakeknya ya, itu kan kalau breeder-breeder yang emang mendedikasikan diri di dunia breeding, mereka tidak akan pernah putus morphnya. Karena itu yang bisa menjadi suatu nilai jual lebih di pasar, karena kita bisa mempertanggungjawabkan jenis morphnya itu. Oke. Terima kasih bagi Kak Surya udah ngejawab nih. Menarik banget ya tentang morph ini sebenarnya. Kalau dirunut sebenarnya panjang ya Kak ya, kalau buat ngomongin morph ini ya kayaknya. Betul. Sangat luas, karena morph itu selalu baru terbentuk, Mas. Jadi dia tidak pernah satu jenis. Mungkin bearded dragon sekarang kita kenal trans, hypo, duner, dan lain-lainnya. Mungkin 2 tahun lagi akan booming lagi, seperti kalau yang terkenal sekarang gecko. Morph gecko itu sudah, kalau kita baru mulai sudah nggak bisa ngikutin. Sama seperti cupang yang dulu hanya merah, kuning, hijau, sekarang ada multicolor, mustard, dan lain-lain yang sudah kita tidak bisa ikuti. Dan itu adalah seni di hewan eksotis sebenarnya. Oke, dan yang saya tahu, yang semakin morphnya dia semakin rare itu bisa dibilang harganya gelap ya? Ya, betul. Karena emang kita bermain morph itu di gen resesif, Mas. Oke, berarti bukan di dominannya ya, malah di resesif yang dia bawa ya. Iya, kita bermain di resesifnya. Oke, siap. Oke, buat Kak Susi berarti sudah terjawab ya untuk pertanyaannya terkait morph. Oke, baik. Nah, menarik sekali ya tentang pereksotisan ini, emang mulai dari mendapatkannya, pemeliharaannya, terkait kesehatannya juga seperti yang sudah dijelaskan di sesi pertama oleh Dr. Radian, kemudian di sesi kedua oleh Kak Surya. Jadi kalau kita melihat peluangnya hewan eksotis ini sangat-sangat luas, baik dari skala aspeknya gitu. Oke, di sesi kedua ini kita cukupkan. Kembali lagi buat teman-teman yang masih pengen nanya, apapun pertanyaannya, mau buat Kak Surya maupun ke Dr. Radian, bisa ditulis di room chat, nanti akan kita fasilitasi. Begitu.
Oke, mungkin untuk sesi webinar ini dari saya cukupkan. Terima kasih buat Dr. Adian, juga terima kasih buat Kak Surya atas materi-materinya dan juga para audiens dan para penanya. Mudah-mudahan webinar di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bisa jadi membuka mata kita semua terhadap peluang di dunia hewan eksotis ini, karena mungkin kalau hewan-hewan biasa ya sudah biasa lah. Nah, di hewan eksotis ini kan baru nih dan bahkan sekarang lagi naik-naiknya. Biar kita juga di rumah pandemi kita ada kerjaan lah tanpa harus keluar-keluar. Mungkin seperti itu. Mungkin juga sekalian saya pamit undur diri. Saya Alifian Gilang. Saya kembalikan ke Kak Vina. Oke, baik, terima kasih kali. Wah, seru dan menarik sekali ya pembicara kali ini yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Dr. Adian dan juga Kak Surya yang sudah menyampaikan materi dengan sangat menarik seperti itu. Kemudian kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Oh ya, diingatkan kembali untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetik di kolom chat, dan nanti kami akan memfasilitasi untuk jawabannya di grup WhatsApp. Oke, ini ada yang bertanya, Kak Sigit, mengenai pakan hewan berupa serangga kering, itu belinya di mana? Untuk teman-teman yang memiliki atau yang punya hewan peliharaan dan butuh pakan hewan yang berbasis serangga kering khususnya, bisa mendapatkan produk kami di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Atau teman-teman semua bisa mengunjungi website kami di PT Sugeng Jaya Group dan di Instagram kami yaitu @neopet.id. Kepada teman-teman semua dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke. Oke, aba-abanya ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join. Jangan lupa isi absensi di formulir tadi. Juga bisa join di grup WhatsApp yang belum join karena akan ada informasi-informasi lainnya terkait webinar-webinar yang akan datang. Terima kasih semuanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Dr. Adian dan juga Kak Surya. Terima kasih.